sesi kali ini akan kita bahas beberapa poin sebagai berikut. Siapakah sebenarnya sosok Mustafa Kemal Atatürk, bagaimana gelar dan latar belakang keluarganya? Apa penyebab dia sangat membenci Islam? Latar belakang dia bisa menjadi agen Inggris. Mengapa meski hidup sebagai sosok diktator, tetapi banyak pendukungnya? Bagaimana sosok Mustafa Kemal dengan kepribadiannya? Mengapa pula dia disebut sebagai seorang pahlawan? Bagaimana akhir hayatnya dan bagaimana keturunannya? Sejarah mencatat bahwa Bapak Republik Turki pertama ini disebut sebagai Gazi Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Nama aslinya ialah Mustafa, hanya Mustafa saja, tidak ada embel-embel lain. Meski menyandang nama Mustafa, yang artinya dari nama tersebut adalah manusia pilihan, namun ternyata ia memiliki rasa iri dan benci yang demikian besar terhadap sosok baginda Nabi Muhammad. Sebagai pribadi yang sangat haus akan kekuasaan dan pujian, ia tidak membiarkan ada kepopuleran yang menandingi dirinya. Dalam salah satu momen di Hotel Barak, ketika terdengar suara azan, ia berpaling kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Siapa bilang kita adalah orang-orang yang terkenal? Seperti apa popularitas kita? Coba perhatikan orang ini," maksudnya nama Nabi Muhammad yang dilantunkan dalam azan. Bagaimana ia menyemarakkan nama dan membangun popularitasnya. Namanya selalu disebut-sebut secara bergantian di seluruh penjuru dunia, jika kita melihat perbedaan waktu antara satu tempat dengan lainnya. Untuk itu segera hancurkan menara masjid itu. Itulah salah satu alasan kenapa dia sangat membenci azan. Secara akademik, Mustafa Kemal bukanlah orang bodoh. Sebutan Kemal memiliki arti kesempurnaan. Nama tersebut bukanlah nama lahir, melainkan diberikan oleh guru matematikanya karena berhasil meraih prestasi akademik yang bagus ketika menempuh sekolah militer setingkat SMP. Ia lulus dengan gelar kehormatan dan memiliki nilai tertinggi dalam ujian akhir. Sejak itulah dia mendapatkan nama Kemal yang tersemat dalam dirinya. Nama Pasha merupakan gelar setingkat jenderal besar, sedangkan gelar Gazi diperoleh setelah ia menjadi pahlawan perang Turki atas Yunani pada 1922. Atas jasanya ini dia meminta pemberian gelar tersebut kepada Majelis Nasional Turki serta minta hadiah uang sebesar 4 juta lira. Namun tidak dikabulkan, hanya gelar Gazi saja yang dikabulkan. Perlu diketahui pula bahwa dalam kejadian sebenarnya, sosok yang seharusnya menjadi pahlawan bukan Mustafa Kemal, tetapi Marshal Fauzi Jakmak yang berhasil mencegah tentara Turki mundur dari medan perang. Dengan keputusan itu sehingga berhasil memenangkan pertempuran. Namun sayang, kabar yang beredar adalah, Mustafa Kemal lah yang melakukan itu semuanya. Selanjutnya melalui keputusan majelis, ia juga memasang gelar Atatürk yang berarti Founding Father Turki yang dikuatkan melalui undang-undang. Di saat yang sama pula, karena didorong atas kebenciannya terhadap salah satu panggilan Nabi yaitu Mustafa, ia menghapus nama Mustafa Kemal dan mengekalkan nama Kemal saja. Latar belakang keluarga Mustafa Kemal yang penuh misteri. Kemal berasal dari Tesalonika atau Salonika, kalau saat ini masuk wilayah Yunani. Posisi tepatnya di daerah Rumeli, yaitu sebuah wilayah yang penuh dengan pengaruh dunia luar yang buruk, dan berhaluan bebas dan bermasalah. Lingkungan masa kecilnya sangat membentuk dirinya, khususnya kepribadiannya. Ibunya bernama Zubaidah atau sering disebut Zubeide Hanim, dan ayah tirinya bernama Ali Rida Afandi atau Ali Riza Effendi. Effendi adalah gelar penghormatan terhadap pria Turki kala itu hingga sekarang. Perlu diketahui bahwa dalam tradisi masyarakat Utsmani kala itu, nama Effendi adalah gelar penghormatan kepada seorang laki-laki warga Turki Utsmani yang disematkan di belakang nama aslinya. Mungkin kalau dalam tradisi Eropa adalah sebutan tuan.
Sosok Ali Rida bukanlah ayah kandungnya. Ia merupakan anak yang berasal dari hubungan tanpa status, yang menunjukkan bahwa sosok yang sangat hina ini memang berasal dari sebuah latar belakang yang hina pula. Hal ini semakin dikuatkan dengan penolakan keluarga ibunya sendiri atas hak waris Kemal karena ia merupakan anak hasil zina, serta sikap dari Kemal sendiri yang terang-terangan menolak Ali Rida sebagai ayahnya. Menurut beberapa catatan sejarah, ayah kandungnya diduga kuat merupakan ras Slavia yang berasal dari Bulgaria, Serbia, atau Rumania. Alasan mengapa Mustafa Kemal sangat membenci Islam. Baginya, Islam merupakan sumber dari pengekangan hidup dan simbol kemunduran. Islam adalah ajaran terbelakang, sehingga satu-satunya cara untuk menuju dunia modern adalah dengan menyingkirkan Islam dari kehidupan. Di samping itu, latar belakang keluarga dan lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi kepribadiannya. Ia membenci sosok Nabi Muhammad, dia dibesarkan di lingkungan nasionalis yang sangat membenci Khilafah Turki Utsmani, serta bergaul dengan kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Akhirnya dengan latar belakang di mana dia dibesarkan, maka terbentuklah sosok Mustafa Kemal yang sangat membenci Islam. Dalam pandangannya Islam adalah sumber masalah. Mengapa Mustafa Kemal menjadi agen Inggris? Hubungan Kemal dan Inggris layaknya simbiosis mutualisme. Sebagai sosok yang haus kekuasaan, popularitas, dan jauh dari agama, Kemal membutuhkan bantuan Inggris untuk mewujudkan ambisinya menjadi penguasa Turki. Sebaliknya, Inggris memandang bahwa Kemal merupakan sosok sempurna yang dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lebih jauh lagi, hubungan antara Kemal dan Inggris juga dinampakkan dengan jelas oleh pimpinan Inggris. Lord Curzon, seorang negarawan Inggris yang pernah berkata, setelah terjadinya penaklukan besar-besaran di wilayah Azmir, setiap orang Turki akan menentang secara utuh keberpihakan negara, di mana sekarang sudah diwakili oleh Mustafa Kemal. Dengan begitu Mustafa Kemal menjadi anak emas bagi kepentingan Inggris dalam meruntuhkan Turki Utsmani kala itu. Walaupun hidup sebagai seorang sosok yang diktator, kenapa banyak pendukungnya? Sesungguhnya, orang-orang di belakangnya adalah sosok penjilat yang mencari keuntungan di balik prestasi Kemal, baik melalui uang ataupun pemberian jabatan. Sebaliknya, ia menyingkirkan seluruh lawan politik dan penentangnya, seraya mengancam untuk mencopot jabatan lawan politiknya, dan menyebarkan intelnya untuk mengikuti seluruh gerak-gerik musuhnya. Ia layaknya seorang pemimpin gangster yang memaksakan kehendaknya dengan setiap kebijakannya yang tidak boleh dipertanyakan. Orang-orang di sekitarnya menuruti keinginannya demi mengekalkan jabatannya. Sebagai contoh, ketika istri İsmet İnönü, saat itu İsmet İnönü menjadi mantan Perdana Menteri Turki serta Presiden Turki kedua yang menggantikan Mustafa Kemal yang dilecehkan di hadapannya oleh Mustafa Kemal, İsmet diam 1000 bahasa. Padahal istrinya dilecehkan di depan matanya sendiri, tetapi hanya diam terhadap perilaku Mustafa Kemal. Di samping itu, kejahatannya dilakukan dengan rahasia dan tanpa menyisakan bukti, sehingga identifikasi sulit dilakukan. Sebagai contoh saja, Kemal pernah memerintahkan Tubal Usman agar mencekik Ali Shukri karena telah menentangnya secara terbuka di dalam dewan. Jasad Ali Shukri kemudian dibuang di sebuah jalan sempit di Ankara. Pembunuhan ini diatur dari jarak jauh melalui telepon dari Jankaya oleh orang yang sangat jahat, yaitu Ali Kalik. Bagaimana kepribadian Mustafa Kemal? Selain kepemimpinan diktatornya, Kemal sudah terkenal sebagai pecandu wanita, minuman beralkohol, dan hura-hura. Jika kebanyakan orang-orang menyembunyikan aib dan perbuatan maksiatnya, ia justru malah menunjukkan hal tersebut di hadapan umum. Bahkan lebih ekstrim lagi menurutnya, menyembunyikan perbuatan maksiat adalah sebuah penghinaan. Kemal sendiri sangat terinspirasi dengan filosofi, orang yang berbahagia dalam hidup adalah siapa yang dapat menempatkan waktu bersenang-senang, di samping berbagai peristiwa menyakitkan yang terdapat dalam kehidupan ini.
Pada video selanjutnya akan kita bahas tentang sosok Mustafa Kemal dengan kepribadiannya. Mengapa pula dia disebut sebagai seorang pahlawan, pernikahannya yang cuma seumur jagung dan bagaimana nasib keturunannya sekarang, hingga ajalnya yang penuh kontroversi.